10 hal yang dihindari orang cerdas. Kecerdasan hadir dalam berbagai bentuk dan seringkali mencakup sifat-sifat seperti logika, nalar, keingintahuan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Meskipun tidak ada satu definisi pun yang dapat mencakup semua aspek kecerdasan, ada beberapa kecenderungan tertentu yang menyatukan orang-orang yang paling cerdas dan paling cakap di antara kita. Orang-orang ini tidak hanya memanfaatkan kehebatan mental mereka, tapi juga menunjukkan tingkat kebijaksanaan dan ketajaman tertentu dalam pilihan mereka sehari-hari. Berikut adalah 10 hal yang biasanya dihindari oleh orang-orang cerdas untuk mengukir kehidupan yang lebih terarah dan memuaskan. Nomor 1, interaksi yang tidak berarti. Orang yang cerdas cukup selektif dalam berinteraksi dan cenderung menghindari interaksi yang tidak berarti. Ini termasuk obrolan ringan dengan orang asing, bergosip, atau terlibat dalam percakapan yang tidak memiliki substansi secara umum. Obrolan yang tidak berarti berfokus pada topik-topik yang dangkal seperti cuaca, olahraga, atau apa yang dilakukan orang selama akhir pekan. Dengan nada yang sama, berbagi rumor, keluhan, atau urusan pribadi seseorang jarang memberikan nilai tambah. Dan meskipun beberapa obrolan ringan tidak dapat dihindari, orang-orang cerdas mencoba mengarahkan percakapan ke arah diskusi yang lebih bijaksana tentang ide, peristiwa terkini, filosofi, atau budaya. Mereka lebih memilih dialog yang terarah yang menambah kedalaman hubungan mereka dan memperluas pikiran mereka. Nomor 2, ketidaktahuan yang disengaja. Ketidaktahuan yang disengaja seperti sengaja mengubur kepala Anda di dalam pasir, mengabaikan hal-hal yang mungkin menantang pikiran dan keyakinan Anda. Pada dasarnya, ini adalah memilih untuk tetap tidak tahu tentang topik atau masalah tertentu. Orang yang cerdas berbeda dalam hal ini, yang berarti mereka menyadari keterbatasan pengetahuan mereka sendiri dan terbuka terhadap konsep, ide, dan perspektif yang berbeda. Mereka memahami bahwa berpura-pura mengetahui segala sesuatu akan menghambat pertumbuhan intelektual dan menghalangi kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Nomor 3, konformitas demi sesuatu yang lain. Orang yang cerdas memiliki keberanian untuk berpikir secara independen dan menghindari konformitas hanya untuk menyesuaikan diri. Mereka menghargai individualitas, otonomi, dan mengejar kebenaran. Mereka juga mengakui fakta bahwa norma-norma masyarakat tidak selalu didasarkan pada rasionalitas atau apa yang benar-benar bermanfaat bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Jadi, alih-alih mengikuti orang banyak secara membabi buta, mereka secara kritis menganalisis dan mempertanyakan status quo, menantang keyakinan dan tradisi yang sudah mapan bila perlu. Mereka tidak takut untuk berpikir di luar kebiasaan dan menggunakan pendekatan unik mereka, meskipun itu berarti melawan arus. Nomor 4, menganggap sesuatu secara pribadi. Orang yang cerdas cenderung menghindari menganggap sesuatu secara pribadi karena mereka tahu bahwa reaksi terhadap situasi atau komentar seringkali berasal dari persepsi, bias, atau rasa tidak aman orang lain. Mereka dapat melangkah mundur dan melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, mempertimbangkan sudut pandang alternatif, dan berempati dengan orang lain. Hal ini membantu mereka untuk melihat ketika kata-kata atau tindakan seseorang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali mereka. Selain itu, orang yang cerdas sadar akan pentingnya memisahkan harga diri mereka dari peristiwa atau opini eksternal. Nilai mereka sebagai individu tidak ditentukan oleh setiap interaksi atau komentar negatif yang mereka terima. Jadi, mereka fokus pada pertumbuhan dan perkembangan mereka, karena mereka tahu bahwa kemajuan pribadi lebih penting daripada mencari validasi dari orang lain. Nomor 5, terikat oleh masalah kecerdasan melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dan berputar sesuai kebutuhan untuk melewati tantangan. Saat dihadapkan pada suatu masalah, orang yang cerdas akan mengambil langkah mundur dan mengevaluasi segala sesuatunya secara objektif. Mereka tidak langsung mengambil kesimpulan
atau membuat penilaian yang terburu-buru. Mereka melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan solusi yang potensial. Mereka terbuka untuk belajar dari kesalahan mereka dan tidak takut untuk menyesuaikan strategi mereka sesuai kebutuhan. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman sangat penting dalam pengembangan pribadi dan profesional mereka. Nomor 6. Tertutup terhadap umpan balik. Orang yang cerdas tahu bahwa umpan balik adalah alat yang sangat berharga untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Meskipun sulit untuk didengar, umpan balik memberikan kesempatan untuk merenung dan membuat perubahan positif. Daripada menghindari situasi di mana mereka mungkin menerima kritik, mereka menempatkan diri mereka di luar sana dan menyumbangkan upaya terbaik mereka. Kemampuan untuk menerima umpan balik menunjukkan kebijaksanaan untuk lebih peduli pada peningkatan diri daripada melindungi ego mereka. Ini adalah tentang memiliki kepercayaan diri untuk menangani kritik secara konstruktif dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa selalu ada sesuatu yang bisa dipelajari. Nomor 7. Membiarkan emosi membajak pengambilan keputusan. Meskipun mereka juga merasakan emosi, sama seperti orang lain, orang-orang cerdas tidak membiarkan perasaan itu mengaburkan kemampuan mereka untuk berpikir secara bijaksana atau untuk membelokkan proses pengambilan keputusan mereka. Mereka mengakui saat-saat di mana emosi lebih diutamakan daripada logika, sehingga memungkinkan mereka untuk kembali memusatkan perhatian dan menilai kembali situasi. Meluangkan waktu untuk merenung dan menimbang pro dan kontra memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang rasional. Dan sebagai hasilnya, mereka cenderung tidak menyesali pilihan atau tindakan mereka. Nomor 8. Konsumsi media tanpa pikiran. Individu yang cerdas memiliki kesadaran yang tinggi akan potensi jebakan dari konsumsi media yang pasif. Mereka memahami bahwa menelusuri feed media sosial tanpa berpikir atau hanya mengandalkan sumber-sumber yang bias dapat membentuk keyakinan dan pemikiran mereka tanpa disadari. Itulah mengapa mereka berusaha menghindari kebiasaan seperti ini dan lebih memilih untuk mengkonsumsi media dengan niat, tujuan, dan pemikiran kritis. Dengan secara aktif mencari wawasan yang beragam, sumber yang dapat diandalkan, dan berbagai informasi, mereka memperluas pemahaman mereka, menantang asumsi mereka sendiri, dan mengembangkan opini yang terinformasi dengan baik. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk membedakan informasi yang kredibel dengan informasi yang salah atau propaganda dengan lebih baik. Nomor 9. Mengabaikan pengembangan diri. Seseorang yang cerdas cenderung fokus pada pengembangan diri di berbagai bidang kehidupan termasuk kecerdasan emosional, keterampilan sosial, kesehatan, keuangan, kreativitas, dan spiritualitas. Baik melalui buku, kursus, atau pengalaman baru, mereka secara aktif berinvestasi pada diri mereka sendiri dengan secara konsisten mencari peluang untuk berkembang. Peningkatan yang terus-menerus ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan berkinerja lebih baik dan menemukan lebih banyak kepuasan dalam pengejaran mereka. Nomor 10. Risiko yang tidak perlu. Meskipun mereka cenderung berani mengambil risiko, orang yang cerdas memprioritaskan kehati-hatian. Mereka melatih kesabaran dan pengendalian diri dengan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Mereka juga secara aktif mencari informasi dan saran, menggunakannya untuk menyesuaikan pendekatan mereka dan membuat pilihan yang lebih tepat. Melalui praktik-praktik ini, mereka menavigasi tantangan dan peluang secara bertanggung jawab dan bijaksana. Kesimpulan utamanya adalah bahwa kecerdasan lebih dari sekadar kemampuan kognitif. Kecerdasan meluas ke ranah pengambilan keputusan secara sadar dan kehidupan yang disengaja. Dengan menghindari 10 jebakan ini, orang-orang cerdas menempa jalan yang selaras dengan nilai-nilai aspirasi dan pengejaran kehidupan yang kaya akan tujuan dan kepuasan.
Jika Anda menikmati video ini, berikan like dan bagikan dengan teman-teman Anda agar kami dapat terus membuatnya. Untuk video-video lainnya seperti ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan tentang postingan kami berikutnya. Terima kasih telah menonton.